Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali matimu dalam keadaan Islam. Kemudian ada yang berkata, mati itu kan dari Allah, kita nggak mampu. Kalau sekiranya kita mau mati kapan, kita tidak tahu. Mati itu Allah yang mengaturnya. Benar. Lalu kenapa dikatakan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam? Artinya apa? Banyak orang mati tapi dia tidak selamat dengan kematiannya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Paling tidak 5 rukun Islam itu tidak dia kerjakan. Mungkin kalau sholat dia sholat, atau kalau puasa dia semangat puasa. Kalau haji dia nggak mampu jadi tidak wajib. Tapi ada satu perkara yang sering sekali ditinggalkan manusia, adalah membayar zakat. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beruntung itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat yang kemudian perintah sholat disandingkan dengan perintah membayar zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah olehmu sholat, bayarkanlah olehmu zakat. Jadi kalau puasa mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, maka demi Allah orang yang tidak mau membayar zakatnya, sampai kapanpun dia tidak akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat itu ada zakat fitrah yang kita bayarkan setiap bulan suci Ramadannya. Kemudian ada juga zakat mal, zakat yang terkait dengan harta kita. Ada zakat profesi kita. Jadi orang yang setiap bulan ada gajinya, kemudian gajinya itu ditotalkan selama 1 tahun sudah mencapai nisab dari gaji itu. Ketika ditotalkan sekitar 85 gram emas, maka setiap gajian dia keluarkan zakatnya. Setiap gajian dia keluarkan zakatnya. Apakah hanya gaji pokok? Tidak. Semua yang terkait dengan gajinya, baik tunjangan dan sebagainya, dia keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu akan membersihkan dirinya, membersihkan harta dan jiwanya dari apa-apa yang terkait terhadap keharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat harta yang terpendam, misalnya barang temuan, emas dan sebagainya. Ada zakat harta yang disimpan. Semuanya ditunaikannya untuk apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian hartanya itu. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya dan jiwanya. Zakat mal. Mal itu artinya condong. Kenapa dikatakan condong? Karena memang orang condong kepada harta. Jadi kalau ada orang yang memiliki harta, dia condong dengan harta itu. Dia senang dengan harta itu. Bahkan ketika semakin banyak hartanya, dia semakin senang. Semakin hilang hartanya, dia semakin sedih. Ada kecondongan dalam dirinya kepada harta itu. Maka ada nanti orang yang berlebihan rasa condongnya pada harta, sampai-sampai dia tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Dia sholat tapi tidak membayar zakat. Itu pernah terjadi di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana ketika orang ramai-ramai tidak membayar zakat, maka Khalifah turun tangan memerangi orang yang tidak membayar zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi kalau kita mau dikatakan orang Islam di sisi Allah, maka kita harus membayarkan zakat kita. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang ketika dia sudah meninggal dunia, kemudian pada saat itu ahli warisnya mau membagi harta warisannya, tidak boleh dia bagi harta warisan itu sebelum ditunaikan hak-hak terhadap harta yang ditinggalkan itu. Maka dalam kitab Takmilatul Jubdatil Hadis fi Fiqih Mawaris dikatakan, ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, apa yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ya ta'allaqu bi tarikatil mayit khamsatu huquqi murattabata. Ada 5 hak yang secara berurut yang melekat pada harta itu. Yang pertama yaitu al-muta'allaqu bi aini tarikatil mayit kaz-zakah, yaitu yang terkait dengan benda yang ditinggalkan seperti zakatnya. Jadi kalau ada pula orang tua, kemudian pada saat itu orang tua meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan emas, dan emasnya itu banyak sekali, memang harta yang disimpan, bukan harta yang dipakai, maka pada saat itu emas ini tidaklah boleh dibagi kecuali dikeluarkan zakatnya. Atau misalnya harta-harta yang lain. Kemudian salah satu lagi diantaranya ad-duyunul mursalatu fid dhimmah, hutang yang ditanggungnya. Hutang yang ditanggungnya itu salah satunya hutangnya pada Allah, yaitu terkait dengan zakatnya. 5 tahun almarhum bapaknya tidak bayar zakat, maka harta yang ditinggalkan dijual, dibayarkan zakatnya atas apa yang tidak dibayarkannya terdahulu. Jadi luar biasa mengenai masalah zakat ini. Maka bulan Ramadan mengetuk hati kita menjadi orang bertakwa. Kalau tahun lalu belum bayar zakat, kalau sebelumnya nggak bayar zakat, hari ini qadha pembayaran zakatnya, karena supaya kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.